Karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita simak, saksikan kembali teman-teman pengakuan dari salah seorang mantan istri oknum Habib berinisial AJ yang diduga melakukan kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan lain seterusnya. Pendeknya melakukan KDART. Mantan istri Habib ini bernama Zidah Salim mengungkapkan kekejaman perlakuan oknum Habib AJ ini karena hampir 2 tahun katanya tidak dinafkahi. Sesekali datang, tiap kali datang menemui Zidah Salim ini hanya meminta berhubungan badan dan tidak diperbolehkan hamil si Zidah ini. Perkataan Zidah Salim bukan mengarang-ngarang cerita, tetapi sudah melakukan laporan ke pihak berwajib dan ditemukan indikasi-indikasi kekerasan KDART. Tetapi menariknya di situ, permasalahan rumah tangga Zidah Salim dengan oknum Habib AJ sempat dimediasi oleh kalangan oknum Habib berinisial HRS, sempat menjadi penengah dan tidak memihak pada saat itu. Tetapi seiring bergulirnya waktu, dikatakan oleh Zidah Salim ini, HRS malah menutup-nutupi si kejelekan Habib AJ dan tidak mau menindaklanjuti mediasinya yang pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan rumah tangga dari oknum Habib AJ dengan Zidah Salim ini. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak pengakuan dari Zidah Salim tentang kekejaman mantan suaminya Habib AJ. Berikut ini dia videonya. Nggak sanggup ngasih saya rumah, jadi cuma sanggup kontrak rumah. Jadi selama hampir 2 tahun pernikahan itu saya tidak pernah dinafkahi sama sekali. Uang bulanan yang dia berikan itu hanya untuk membayar sewa rumah aja. Selebihnya untuk makan, pakaian saya masih dinafkahi abah saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terakhir kemarin saya mengalami banyak kekerasan, di mana saya mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Sampai akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun, karena saya mencoba berkali-kali mengakhiri hidup, menyayat nadi, dan sampai detik ini saya masih dalam perawatan psikolog psikiater. Selama sakit ya, dirawat tadi. Sang suami, boleh tanda petik boleh enggak ya? AJ aja. Sang suami lah gitu ya. Habib ya, Habib ya? Ya. Ini Habib kan?
Enggak masalah, Habib mana banyak kan? Habib tak? Iya. Nah, itu membantu pengobatan kita atau Tidak. sama sekali tidak. Tapi statusnya masih sebagai suami istri. Iya, masih suami. Sebenarnya begini Kiai, saya sendiri juga bingung ya, sampai sekarang dia tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau apapun itu. Dia masih berada di atas kesombongannya. Dia merasa dirinya suci, mulia, kebal hukum, itikat baik, hanya meminta maaf saja, sampai detik ini tidak ada. Oleh karena itu saya dengan Mas Hilman, dengan tim lawyer, terus berikhtiar untuk mencari keadilan. Karena tapi komunikasi terus? Nggak ada. Sama sekali? Sudah tidak ada. Nah sekarang hubungan panjenengan dengan dia mungkin tidak mau diambil foto, gambar, atau apa, mungkin karena punya istri juga? Ya seharusnya apa salahnya menikah kan? Enggak, maksudnya dia sudah punya istri sebelum dengan? Oh iya. Sudah. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah diperkenalkan dengan istrinya, istri pertamanya. Dan setuju atau tidak bicara? Kalau setuju atau tidak setuju, kalau pengakuan dari abah saya, dia sudah izin dengan. Tapi abah itu berdasarkan statement dari siapa? Ya, dari dia. Bukan dari si perempuan tadi? Ya pokoknya abah bilang, sudah kamu jangan meributkan izin istri pertama, itu sudah selesai. Itu saya rasa abah saya sudah selesai lah. Itu sudah izin, kamu jangan memperdebatkan itu lagi, nanti akan jadi keributan dalam rumah tangga kamu. Ya sudahlah. Intinya sebelum pernikahan, saya sudah bertemu dengan istri pertamanya, dan sampai detik ini hubungan baik dengan istri pertamanya. Udah mafi muskilah ya? Iya. Okay. Hubungan yang tidak baik hanya dengan Habib aja. Oknum Habib ini. Berarti tinggal di tempat ya sebagai kontraktor tadi itu? Sewa rumah. Iya, kontrak. Iya. Istri yang lain boleh untuk diambil. Jadi mungkin gini, biaya hidup selama panjenengan tinggal di rumah itu ditanggung? Abah saya. Oh, bukan suami? Bukan, suami cuma bayar sewa rumah aja, tapi untuk makan, pakaian, listrik, dan sekolah anak saya segala macam masih ditanggung abah saya. Oh, nah terus abah kandung. Selama ini yang beliau berikan cuma untuk kontrakan rumah itu kan? Iya. Nah, jujur saya tanya sekarang, ada nggak perasaan waktu itu panjenengan bahwa panjenengan itu istri dia? Ya, saya seperti tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya seorang istri. Hak-hak saya sebagai seorang istri dirampas semuanya. Dan saya mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kekerasan itu kan fisik ya, tentu fisik? Bukan, kekerasan psikis. Psikis ya? Kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu adalah kesimpulan dari Komnas Perempuan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saya berikan. Nah, oke. Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan berikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zeda ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun, gitu? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan? Iya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi, itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu,
bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf, dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa begitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya, mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutup-nutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya. Wallahu a'lam lah. Memang permasalahan ini masalah pribadi rumah tangga orang yang domestiknya adalah personal. Tetapi masalah ini menjadi isu trending karena belakangan bertabrakan juga dengan isu polemik masalah nasab Habaib Alwi yang saling tarik-menarik keabsahan, keaslian sebagai keturunan baginda Nabi. Pengakuan dari Zidah Zalim yang barusan kita simak, ini tentu menjadi satu isu yang terus bergulir di media sosial karena mantan suaminya atau bisa dikatakan adalah suami daripada Zidah Zalim ini adalah oknum Habib tertentu yang berinisial AJ melakukan kekerasan psikologi secara psikis ya, termasuk juga mungkin melakukan yang namanya kekerasan ekonomi dalam artian tidak menafkahi selama kurun waktu sekian tahun, hampir dikatakan dua tahun ya. Nah itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan pengakuan dari Zidah Zalim yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.